Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan, munzilil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad abdikal mubayyin anka bi amrika bi ahsanil bayan sayyidina Muhammad ibn Abdullah man anzalta alaihi al-Qur'an wa ala alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala minhajihim wa iqtafal athar wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang mulia ini insyaallah datangnya kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majlis ini kita mendapatkan rahmat, diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan cahaya Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma. Masjid apa namanya? Raudhatul Muttaqin. Muhtadin. Ya. Masjid Raudhatul Muhtadin. Raudhatul Muhtadin. Taman daripada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini, keadaan masjid ini sesuai dengan namanya. Taman daripada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud adalah taman surga yang Allah siapkan terhadap orang-orang yang memakmurkan masjid, terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan khatmul Quran, bahwa Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan terdapat 4 hal, 4 perkara yang berkaitan dengan khatmul Quran. Ada berapa? 4 perkara berkaitan dengan khatmul Quran. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terdapat 4 perkara di dalam khatmul Quran. Yang pertama adalah mengenai waktu pelaksanaan khatmul Quran. Salafun saleh mereka berbeda pendapat. Dan sebagian dari mereka yang melaksanakan khatmul Quran di dalam salat, ketika mengerjakan salat. Ada sebagian mereka yang membagi menjadi 2 bagian. Setengahnya salat sebelum sunatul fajr, sebelum salat fajar. Setengah yang lainnya yaitu sebelum salat maghrib, setelah salat maghrib. Ada sebagian mereka yang melaksanakan khatmul Quran di awal malam. Dilaksanakan langsung, sekaligus dilaksanakan di awal malam. Artinya bahwa pelaksanaan khatmul Quran ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh salaf-salaf kita. Ini adalah perkara yang pertama mengenai waktu daripada khatmul Quran. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan
ketika selesai menghatamkan Al-Quran, di hari itu dia disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Dianjurkan untuk berpuasa. Kecuali hari-hari yang dilarang oleh syariat seperti hari Id, Aidain, hari Tasyrik, hari-hari yang dilarang oleh syariat. Adapun perkara yang ketiga adalah mengenai pelaksanaan khatamul Quran itu sendiri. Apakah pelaksanaan khatamul Quran ini pernah dilakukan di zaman sahabat? Ya, pernah dilaksanakan. Sayyidina Ibn Abbas, beliau pernah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Ketika beliau katakan kepada temannya, kepada sahabatnya, kamu bacalah Al-Quran. Ketika kamu selesai khatam di dalam membacanya, panggillah saya. Untuk bareng-bareng secara berjamaah untuk menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Anas bin Malik, beliau setiap kali beliau menghatamkan Al-Quran, beliau selalu mengundang orang-orang ke rumahnya untuk menghatamkan Al-Quran secara berjamaah. Itu adalah perkara yang ketiga. Perkara yang keempat adalah berdoa ketika selesai menghatamkan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kemudian setelah itu berdoa, maka doanya ini akan diamini oleh 4.000 malaikat. 4.000 malaikat akan diamini oleh 4.000 malaikat. Sehingga termasuk waktu yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika waktu selesai menghatamkan Al-Quran. Ini adalah 4 perkara yang berkaitan dengan khatmul Quran. Kemudian untuk keutamaan Al-Quran itu sendiri sudah tidak asing lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada." Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian 2 perkara, peninggalan, warisan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apabila kalian berpegang dengan 2 hal ini, kalian tidak akan sesat. Artinya kalian akan terus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah ahlul bait, keluargaku, keturunanku. Yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Para salaf-salaf kita, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahibur ratib, beliau mengatakan, mensifati daripada salafun salih, para salaf-salaf kita, fahumul qaumul ladzina qad hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi garani. Mereka, para salaf-salaf kita, para orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah berbahagia, bergembira atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka tidak memiliki tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa ma'al qur'ani fi gharini, dan mereka selalu bergandengan dengan Al-Qur'an. Itulah mereka. Itulah sifatnya mereka. Para salafun salih. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Wahai Tuhanku, apa amal ibadah yang paling mulia yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepadamu?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membaca kalamku, membaca Al-Qur'anul Karim. Itulah adalah amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh orang-orang
yang paling dekat kepadaku. Bertanya lagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Tuhanku, apakah keutamaan itu bisa didapatkan? Apakah keutamaan itu hanya didapatkan bagi orang yang memahami makna Al-Quran? Atau baik dia tidak memahaminya juga mendapatkan keutamaan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik dia faham dengan isinya Al-Quran, faham dengan maknanya ataupun tidak, mendapatkan keutamaan. Ini adalah kekhususan yang Allah berikan khusus untuk umat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu, lam satu, mim satu, 3 huruf. Artinya maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW adalah bahwa bacaan Al-Quran, setiap orang membaca Al-Quran itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya. Definisi huruf itu bukan per ayat tapi hurufnya. Alif lam mim berarti 3 huruf. Mendapatkan dilipat gandakan 30 sampai 700 sampai pahala yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan di zaman sekarang ini sangat disayangkan. Ini adalah termasuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang ditinggalkan. Apa itu? Membaca Al-Quran. Mungkin kita di rumah kita cuma pajang Al-Quran ada di lemari. Kita buka, kita ambil kapan? Ketika bulan Ramadan. Sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan adalah berpegang dengan Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Dahulu, salaf-salaf kita dahulu selalu berpegang dengan Al-Quran. Mendapatkan musibah, mendapatkan suatu penyakit, Al-Quran. Pegangannya dengan Al-Quran. Mendapatkan kenikmatan, baca Al-Quran. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran diantaranya. Tapi zaman sekarang ma'kus sudah kebalik. Sehingga apa yang terjadi? Rumah-rumah kita penuh dengan kegelapan. Jangan biarkan rumah-rumah kita penuh dengan kegelapan. Kita biarkan rumah kita tuh masuk di dalamnya daripada program-program orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita biarkan. Bacalah, peganglah, ajarkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Sebutkanlah, masukkanlah di dalam rumahmu 2 hal. Firman Allah Subhanahu wa taala, min ayatillah, dari firman-firman Allah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, al-hikmah, maksudnya adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik anak kamu, didik keluarga kamu dengan Al-Qur'an. Yang kedua, dengan mencontoh panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah panutan yang terbaik? Lionel Messi, Ronaldo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi manapun Rasulullah itu adalah luar biasa. Dari sifatnya yang lemah lembut, dari kesabarannya, dari ibadahnya, walaupun beliau sudah dimaafkan, sudah diampuni
apa yang telah lampau dan apa yang akan datang, tapi beliau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beda dengan kita. Orang-orang yang sudah merasakan kelezatan di dalam ibadah itu berbeda. Ini gambarannya seperti ini. Ada orang ya bejo suka makan duren. Ya. Suka makan duren. Sehingga apa ya? Ketika makan duren dia merasakan kelezatan di dalam ketika makan duren. Suterjo nggak suka makan duren. Setiap kali dia makan muntah. Beda, lidahnya berbeda. Sama halnya ketika orang sudah merasakan kelezatan di dalam ibadah, kelezatan di dalam membaca Al-Quran, berbeda. Berbeda. Ada orang hobinya TikTokan, ya, sama membaca Al-Quran. Berbeda, kelezatannya berbeda. Mana yang dianggap yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan kelezatan ini? Tadi itu. Istiqomah di dalam amal ibadah. Yang kedua, berkumpul dengan para ulama keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tentunya adalah terus berpegang dengan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini tentunya bukan hanya dibaca saja. Bukan hanya dibaca saja. Tapi juga harus mengetahui maknanya, mengamalkan isinya. Sehingga bacaan Al-Quran itu menjadi cahaya baginya, menjadi cahaya di dalam hatinya, yang nantinya dia akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Kenapa? Dia telah mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui isi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang-orang yang memahami Al-Quran, ya, belajar dengan terjemah Al-Quran. Ini salah. Al-nyelenehu ini. Al-nyelenehu. Banyak sekali belajarnya apa? Dengan terjemah Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan tafsir. Nah, ini model-model seperti ini jangan ditiru. Menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, dengan zahirnya, dengan kebanyakan bahasa Arab itu tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia karena luasnya bahasa Arab. Makanya belajar Al-Quran itu dengan tafsir. Mungkin kebanyakan dari kalian, ya bahkan saya dulu di prank ya. Masih kecil itu ada cerita para nabi. Mungkin tahu masih kecil cerita para nabi mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Benar apa enggak? Nah, ayah Nabi Ibrahim menyembah berhala. Di situ diceritakan seperti itu. Dalilnya apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu asnaman alihah. Surat Al-An'am. Wa id qala, ketika Nabi Ibrahim, id qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan li abihi. Kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Abun adalah ayah. Tapi tidak bisa, Anda katakan sekali lagi, bahasa Arab sekali lagi tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia karena bahasa Arab itu sangat luas maknanya. Tapi di terjemahnya apa? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, kenapa engkau menyembah berhala? Nah, ini yang salah kaprah. Kalimat abun di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan walidun. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau walidun itu adalah walada yalidu, yang melahirkan. Kalau seandainya Allah menggunakan lafadz walidun, wa id qala Ibrahimu liwalidihi, maka maknanya hanya terbatas kepada ayahnya saja.
Tapi karena keindahan Al-Quran, Allah menggunakan lafaz abun. Artinya bukan hanya ayah. Abun itu orang yang dituakan dari keluarganya. Ayah adalah abun. Kakek abun. Paman abun. Sehingga yang dimaksud di sini adalah pamannya. Karena mustahil, tidak mungkin ayah Nabi Ibrahim menyembah berhala, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena beliau adalah kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semua kakek daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satupun dari mereka tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang memegang atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar Al-Qur'an. Kalau kita belajar Al-Qur'an, kita akan, ya ini juga di antaranya supaya kita bisa merasakan kelezatan di dalam membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Oh, luar biasa maknanya. Oh, ternyata abun ini maknanya sangat luas. Sehingga kita akan merasakan kelezatan. Oh, luar biasa. Luar biasa Al-Qur'an, isi Al-Qur'an ini. Apabila seorang bangga ketika anaknya mendapatkan beasiswa pergi ke Amerika, bangga ketika anaknya menemukan sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya, bangga ketika anaknya mendapatkan jabatan kekuasaan, sesungguhnya itu bukan kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika anaknya menghafal Al-Quran. Itulah kebahagiaan. Itulah yang harus dibanggakan. Pernah ada cerita, diceritakan bahwa ada seseorang lomba menghafal Al-Quran. Ada seorang anak kecil berumur 8 tahun atau 12 tahun. Sekitar 8 atau 12 tahun. Dikirim ke Afrika. Sehingga menang di lomba tersebut, dalam lomba tersebut. Terdengar berita ini di kota Sewun, bahwa ada seorang anak berumur 8 atau 12 tahun menghafal Al-Quran. Maka dikatakan kepadanya, tertawa. Kenapa? 12 tahun. Jangan 12 tahun. Di sini, di Sewun ada seorang waliullah 4 tahun menghafal Al-Quran. Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf As-Safi 4 tahun menghafal Al-Quran. Ini yang harus dibanggakan. Menghafal Al-Quran ini harus dibanggakan. Ini yang harus kita rubah. Generasi kita yang harus kita rubah. Jangan kita ajarkan anak-anak kita program-program Yahudi. Rumah isinya apa? Setiap hari nonton tukang bubur naik haji. Ya. Akhirnya anaknya dodolan bubur. Ini salah. Ayolah, kita didik anak-anak kita. Kita rubah generasi kita menjadi generasi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rumah kita menjadi rumah yang bercahaya. Rumah yang bercahaya penuh dengan cahaya Al-Qur'an, penuh dengan sunnah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan membaca Al-Qur'an itu akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, hati kita bisa menjadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menyembuhkan segala penyakit yang kita alami.
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan jiwa ini, hati ini menjadi tenang. Dan pembacaan Al-Quran seperti khataman Al-Quran itu dianjurkan untuk bersama-sama, berjamaah. Kenapa? Karena suatu hal yang dilaksanakan secara kebersamaan itu akan mendapatkan keberkahan, akan menjadi lebih kuat, lebih kokoh, sehingga penuh dengan keberkahan di dalamnya. Biting, satu biting, kira-kira mudah nggak dipatah? Gampang patah. Tapi kalau kita kumpulkan biting menjadi kuat. Begitu juga orang-orang yang beriman. Rasulullah itu menggambarkan masalul mu'minina fi tawaddudihim wa ta'atufihim kamathil jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad. Perumpamaan orang yang beriman itu di dalam saling menghormati, saling menyayangi adalah seperti satu tubuh, satu jasad. Ketika satu di antara anggota badan kita merasakan kesakitan, yang lainnya juga ikut sakit. Kita sakit gigi, semuanya ikut sakit. Itulah perumpamaan orang mukmin. Ada di antara saudara kita yang sakit, kita juga merasakannya. Yang membutuhkan, kita juga merasakannya. Kebersamaan inilah yang menjadikan hubungan menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga penuh dengan keberkahan. Tahukah kalian bahwa sungguhnya pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah apa? Bukan berceramah, bukan langsung berperang, enggak. Menyatukan orang-orang Islam, menyatukan sahabat-sahabatnya. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena tadi itu, karena dengan kebersamaan itu akan menjadi kokoh. Sehingga pertama kali ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan? Bangun masjid, supaya mereka semuanya berkumpul di dalam masjid dan mempersaudarakan daripada sahabat-sahabatnya, supaya lebih erat lagi pertemanannya, persahabatannya. Karena dengan kebersamaan, dengan persatuan itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat, sehingga akan timbul yang namanya keberkahan atau rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad SAW yang masih tersisa. Berapa banyak orang-orang Yahudi, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, ingin menghapus Al-Quran, tapi sia-sia. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk menghancurkan, untuk menghapus Al-Quran. Satupun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menjaga Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Apabila yang menjaga adalah Maha Penjaga, tidak ada satupun, walaupun orang yang terkuat, mampu menghapus, menghilangkan Al-Quran. Karena Allah sendiri, Tuhan semesta alam yang menjaga Al-Quran. Sehingga mereka mulai zaman dahulu, mulai zaman Imam Syafi'i, mereka berusaha untuk menghapus Al-Quran. Ketika itu terjadinya fitnah. Ada golongan-golongan yang ingin menghancurkan Islam, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk, firman Allah itu adalah makhluk, suatu hal yang baru. Sehingga golongan ini karena mereka memiliki kekuasaan, mereka memaksa ulama-ulama di zaman itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga mereka mendatangi Al-Imam Ahmad bin Hanbal
murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ayo katakan di depan umat kamu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal karena kuat imannya tidak mau. Demi Allah, sesungguhnya firman Allah itu bukanlah makhluk. Firman Allah bukanlah makhluk, bukan suatu hal yang baru. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal kemudian disiksa, dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa. Ini fitnah-fitnah, ini yang daripada apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, ingin menghancurkan Islam, menghapus Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Imam Syafi'i. Katakan di hadapan umatmu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi karena Imam Syafi'i ketika itu melihat bahwa para ulama yang lainnya sedang disiksa di dalam penjara, harus ada seorang ulama yang menyebarkan ilmunya. Ya, sehingga Imam Syafi'i beliau mengambil jalan tauriyah namanya. Beliau katakan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah makhluk. Apa? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah makhluk. Apakah Imam Syafi'i meyakininya? Tidak. Maksudnya adalah 4 jarinya ini. Jadi ketika Imam Syafi'i dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, Imam Syafi'i menggunakan tauriyah namanya. Namanya tauriyah. Bukan berbohong, itu suatu yang benar. Bukan berbohong. Imam Syafi'i mengatakan dengan tangannya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ini semuanya makhluk. Ya 4 jari ini makhluk. Jadi mulai zaman dahulu mereka sudah berencana untuk menghapus Al-Quran, menghancurkan Islam. Tapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bertipu daya, membuat tipu daya, dan Allah juga membuat tipu daya. Dan mana yang lebih kuat? Tipu daya Allah lah yang lebih kuat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini bisa memantapkan iman kita sehingga hati kita dipenuhi dengan cahaya iman, cahaya Al-Quran, cahaya cinta kepada seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa meniru akhlak daripada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.